Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucun Senengsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan serta rekan presentasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita yang qadarullah kuliah hari ini dilakukan secara asinkronus. Semoga dimanapun kalian berada senantiasa diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Baiklah, perkenalkan saya Rifa Aini Mulyana dengan NIM 2104744 selaku moderator sekaligus presentator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas yaitu terkait kebijakan dan inovasi kurikulum. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya yang hebat, yaitu ada Hernadita Ramadhani dengan NIM 2102524 dan Sabina Eka Gianti dengan NIM 2102368. Adapun subtopik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama, pengertian inovasi kurikulum, ciri-ciri inovasi kurikulum, dan macam-macam inovasi kurikulum. Selanjutnya untuk pengertian akan disampaikan oleh saya. Baik, pengertian inovasi kurikulum. Inovasi sendiri merupakan sesuatu ide sebagai suatu hal yang baru. Hal ini diadakan untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu. Kurikulum menurut Ronald Siddall merupakan muatan proses, baik formal maupun informal, yang diperuntukkan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian, mengubah apresiasi sikap, dan nilai dengan bantuan sekolah. Maka dapat disimpulkan, inovasi kurikulum merupakan suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi kurikulum itu sendiri. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri inovasi kurikulum yang akan disampaikan oleh Saudari Sabina Eka Gianti. Kepada Bina, saya persilahkan. Selanjutnya terdapat ciri-ciri inovasi kurikulum. Nah, terdapat 4 ciri utama dari inovasi kurikulum, yaitu yang pertama, memiliki kekhasan atau ciri khusus, yang berarti inovasi tersebut bercirikan spesifik dalam arti dapat memunculkan kondisi khusus dalam ide, tatanan, dan programnya dibandingkan dengan program yang telah ada, juga dari hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan, yang dimana diartikan dalam inovasi tersebut harus memiliki karakteristik sebagai buah karya atau buah pikir yang memiliki kebaruan. Selanjutnya, ciri utama yang ketiga yaitu program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, di mana inovasi tersebut melewati penuh perencanaan dan persiapan yang matang dan bukan tergesa-gesa, melalui tahapan dan direncanakan sejak awal. Lalu yang terakhir, ciri utama yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, di mana dalam inovasi tersebut harus memiliki arah dan strategi yang mencapai dalam suatu tujuan. Selanjutnya, macam-macam inovasi kurikulum. Yang pertama, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Detiknas tahun 2022, kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan, dan mengembangkan sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki siswa dan memberikan petunjuk universal bagaimana seharusnya pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi baik itu secara individu atau klasikal yang dimana kompetensi ini menjadi kemampuan dasar. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, di mana kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Dan yang ketiga, penggunaan sumber belajar yang beragam dan tidak hanya berpusat pada guru. Penilaiannya ditekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya pencapaian suatu kompetensi. Prinsip kurikulum berbasis kompetensi, prinsip peningkatan keimanan, prinsip penguatan integritas nasional, prinsip keseimbangan etika, logika, dan estetika, prinsip perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi,
prinsip pengembangan kecakapan hidup, prinsip pilar pendidikan, prinsip komprehensif dan berkesinambungan, prinsip belajar sepanjang hayat. Bagaimana implikasi kurikulum ini? Yang pertama, pengembangan rencana pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali kemampuan siswa, oleh karena itu diadakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberi peluang bagi siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, pengembangan proses pembelajaran. Dalam kurikulum ini, proses pembelajaran akan diarahkan pada penguasaan kompetensi tertentu yang sesuai. Ketiga, pengembangan evaluasi. Dalam kurikulum ini menghendaki tercapaian kompetensi. Oleh karena itu, aspek alat dan bentuk penilaian dilakukan seimbang baik tes maupun non-tes sesuai dengan fungsi evaluasi. Kedua, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat adalah kurikulum yang bahan kajian kebijakan dan ketetapannya dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, budaya, dan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Tujuan dari kurikulum ini untuk memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya agar dapat melestarikan budaya, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang menjadi bekal hidup mereka di masyarakat dan dapat hidup mandiri. Adapun karakteristik pembelajaran dalam kurikulum berbasis masyarakat yaitu pembelajaran berorientasi pada masyarakat, disiplin berdasarkan tanggung jawab bersama bukan berdasar paksaan. Metode pengajar difokuskan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kelompok. Bentuk hubungan sekolah dan masyarakat dengan mempelajari sumber masyarakat dan memperbaiki masyarakat tersebut juga strategi pembelajarannya meliputi karya wisata, survei masyarakat, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, KKN, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Selanjutnya, penilaian dalam kurikulum ini dilakukan dengan PBK atau penilaian berbasis kelas, di mana penilaian dilakukan dengan mengumpulkan kerja siswa, hasil karya, kinerja, dan tes tertulis. Guru juga menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan tingkat pencapaian prestasi siswa selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum ini ada 10. Yang pertama, tujuan, filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Selanjutnya, analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. Tujuan kurikulum, pengorganisasian dan implementasi kurikulum, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran, teknik evaluasi, implementasi strategi pembelajaran, penilaian dalam pembelajaran, dan yang terakhir, evaluasi program kurikulum. Dan yang ketiga, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Konsep keterpaduan ini menunjuk pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleks yang ditandai dengan interaksi antara komponennya. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan, atau disebut integrated curriculum. Kurikulum ini dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan komponen masukan, produk, dan proses. Terdapat 3 komponen dalam kurikulum keterpaduan ini, yaitu yang pertama, komponen masukan. Pada komponen ini, kurikulum difokuskan pada mata pelajaran logis dan sistematis untuk menguasai struktur pengetahuan tertentu. Yang kedua, komponen proses. Pada komponen ini, kurikulum difokuskan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar. Yang ketiga, komponen produk. Pada komponen ini, kurikulum difokuskan pada pembentukan tingkah laku yang spesifik. Ciri-ciri bentuk kurikulum terpadu yaitu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan file teori, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik, peran siswa yang lebih menonjol. Prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan yaitu kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit. Rencana umum ini adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah,
ide, atau tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran umum. Baik, untuk macam-macam inovasi kurikulum yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Macam-macam inovasi kurikulum yang keempat atau yang terakhir yaitu inovasi kurikulum 2013, yang dimana dalam pengertiannya kurikulum 2013 merupakan seperangkat mata pelajaran atau program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang lebih aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kurikulum 2013 ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2013. Kurikulum ini juga merupakan kelanjutan atau penyempurna dari kurikulum sebelumnya yang mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Untuk selanjutnya, terdapat karakteristik dari kurikulum 2013, yaitu kurikulum ini lebih menekankan pada aspek yaitu menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia atau pada ranah afektif. Kurikulum ini juga ditekankan pada berketerampilan atau psikomotorik dan berpengetahuan atau kognitif yang berkesinambungan. Dalam kurikulum 2013 ini lebih menitik beratkan pada tujuan untuk memandang siswa agar lebih baik dalam hal seperti observasi, bertanya, bernalar, juga mempresentasikan. Pusat pada pembelajaran ini lebih menekankan pada fenomena alam, sosial, maupun budaya. Lalu terdapat implementasi pada kurikulum 2013, yang dimana pada kurikulum 2013 ini menggunakan pedoman dalam Permendikbud nomor 103 di tahun 2014 mengenai pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Dalam implementasinya, kurikulum 2013 ini terdapat kompetensi inti yang merupakan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yaitu KI 1 untuk sikap spiritual, dan KI 2 untuk kompetensi sikap sosial, dan KI 3 untuk pengetahuan, dan yang terakhir yaitu KI 4 untuk keterampilan. Lalu dalam evaluasi kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses belajar siswa, dan hasil belajar siswa secara utuh. Kapasitas tersebut menggambarkan kapasitas gaya, perolehan belajar, dan dampak mengiring. Nah, dalam teknik penilaiannya terdapat dua teknik penilaian yaitu tes dan non-tes. Dalam tes digunakan untuk aspek kognitif dan psikomotor, lalu penilaian non-tes dalam aspek afektif. Selanjutnya memasuki model-model dalam pembelajaran kurikulum 2013, yang dimana berdasarkan Permendikbud nomor 65 terdapat beberapa jenis model, yaitu yang pertama, inquiry learning. Model ini berkegiatan yang melibatkan kemampuan siswa dalam mencari sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis. Model yang kedua yaitu discovery learning, yang dimana model ini memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui oleh peserta didik dan ditemukan oleh cara mereka sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga yaitu model based learning, yang dimana model ini bercirikan adanya permasalahan nyata untuk berpikir suatu solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir, model yang keempat yaitu model project based learning, yang dimana pembelajaran ini berbasis proyek yang berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu masalah. Selanjutnya pada poin terakhir terdapat kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Dalam kelebihannya yaitu yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Lalu yang kedua, kurikulum 2013 berbasis karakter menjadi dasar pengembangan kemampuan lain, seperti dalam suatu pekerjaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga dari kurikulum 2013 ini yaitu terdapat bidang studi atau mata pelajaran yang lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu kesiapan terletak pada guru yang dipacu untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme. Nah, selanjutnya untuk poin terakhir yaitu kekurangan kurikulum 2013, yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Lalu tidak ada keseimbangan antara orientasi pembelajaran dan hasil
dalam kurikulum 2013. Terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materi dengan topik kebijakan dan inovasi kurikulum. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya, yakni inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Inovasi kurikulum memiliki ciri utama yaitu memiliki kekhasan atau khusus, memiliki unsur kebaruan, dilaksanakan melalui program terencana, dan digulirkan memiliki tujuan. Macam-macam inovasi kurikulum yaitu pertama ada kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis masyarakat, dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan serta inovasi kurikulum 2013. Selain itu, kurikulum memiliki komponen tertentu yaitu tujuan, materi, strategi pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Seluruh komponen tersebut selalu mengalami inovasi, tidak terkecuali dengan materi pendidikan. Dalam pengimplementasiannya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki siswa dan memberikan petunjuk universal bagaimana seharusnya pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dalam implementasi kurikulum berbasis masyarakat, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya agar dapat melestarikan budaya dan juga agar pengimplementasian tersebut menjadi bekal agar dapat hidup mandiri. Begitu juga dalam kurikulum berbasis keterpaduan yang menyediakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Terakhir, dalam kurikulum 2013 lebih dikembangkan lagi pendekatan dan model-model pembelajaran, dan kurikulum ini menjadi penerus kurikulum kompetensi. Sekarang memasuki sesi diskusi. Pada sesi ini kami membatasi untuk 3 pertanyaan dari 3 orang penanya. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom diskusi di spot yang telah kelompok kami sediakan. Dan jangan lupa untuk mengisi kolom presensi kehadiran sebagai bukti kehadiran kalian. Sekian presentasi dari kelompok 11, semoga dapat dipahami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kami hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye.